Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok 1 dari kelas 29 Bahasa Indonesia yang beranggotakan Atskia Fazrin Amatullah dengan NIM 2023 10 10 11 85, Dewana Gretata Lokuspara dengan NIM 2024 10 10 11 37. Ervina Aprilia Susanti dengan NIM 2015 10 10 10 62. Farabila Fredela Verina Jatika dengan NIM 2023 10 10 11 73. Halimatus Sadia NIM 20 23 10 10 11 78. Neneng Alfiana NIM 20 23 10 10 11 80. Putri Puji Rahayu NIM 2023 10 10 10 1083. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang berada di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena letak setiap pulau yang berjauhan mengakibatkan adanya perbedaan antara penduduk pulau yang satu dengan yang lain, terutama dalam hal alat komunikasi, yaitu bahasa. Perbedaan inilah yang menjadi keunikan sekaligus juga menjadi permasalahan tersendiri bagi negara Indonesia. Masalah yang dapat ditimbulkan yaitu sulitnya komunikasi antar penduduk yang memiliki perbedaan dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Dari permasalahan tersebut, terbentuklah bahasa pemersatu yang bisa digunakan oleh seluruh penduduk Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bangsa Indonesia yang digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Pada bahasa Melayu terdapat dua bentuk bahasa, yaitu Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Melayu Pasar adalah bahasa sehari-hari, sedangkan Melayu Tinggi adalah bahasa yang digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa pada masa itu. Saat Melayu Pasar mulai luntur dan dianggap mengancam keberadaan bahasa dan budaya, kemudian Belanda mempromosikan bahasa Melayu Tinggi dengan menerbitkan karya sastra oleh Balai Pustaka. Bahasa Indonesia terus berkembang menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan memiliki struktur yang kuat. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Indonesia merupakan sebuah bangsa yang dibangun atas dasar keberagaman, baik dalam suku maupun budayanya. Sukirman dan kawan-kawan 2016 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang artinya bahasa Indonesia memiliki fungsi, yaitu yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia dipakai secara luas untuk berkomunikasi antara bangsa Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Kedua, sebagai lambang identitas nasional.
Bahasa dapat digunakan sebagai penanda identitas sebuah negara. Bahasa Indonesia sendiri digunakan untuk berkomunikasi antar bangsa Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bahasa Indonesia mencerminkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia menjadi cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa yang menjadi dasar rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, bangsa Indonesia berusaha untuk menghidupkan semangat kebersamaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Perbedaan yang ada di Indonesia menjadikan adanya keberagaman suku, ras, serta kebudayaan menjadikan setiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional membuat perbedaan yang memicu perpecahan dapat dihindari. Yang keempat, sebagai penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi antar daerah dan budayanya, sehingga dapat memperlancar hubungan komunikasi antar daerah satu dengan yang lainnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi sejak 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia telah ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang kedudukan sebagai bahasa resmi negara dengan seperangkat fungsi formal yang diatur oleh undang-undang. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai penghubung antara perbedaan bahasa daerah satu dengan yang lainnya, serta memiliki fungsi sebagai berikut. A. Bahasa resmi kenegaraan bermaksud adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahwa dia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar dalam pendidikan bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini. Alat perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, ras, kepercayaan, agama, dan bahasa, kita harus tetap mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa komunikasi resmi kenegaraan tanpa meninggalkan bahasa daerah masing-masing, serta tanpa memaksakan bahasa asing. Generasi muda disarankan bisa menghilangkan sikap negatif dalam berbahasa, menghindari penggunaan bahasa gaul atau prokem dalam bahasa komunikasi sehari-hari, disarankan pula memperhatikan kesantunan dalam berbahasa. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus bangga dalam berbangsa maupun berbahasa Indonesia. Dengan harapan di masa depan, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.